Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikir Fajri Kolbi. Saya mahasiswa Universitas Primagraha, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Saya akan mempresentasikan dua materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Dan dua materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengelola konflik dan yang kedua pengendalian. Baiklah, langsung saja saya akan langsung menjelaskan tentang mengelola konflik. Kenapa konflik itu bisa terjadi? Karena konflik itu bisa terjadi karena adanya beberapa alasan tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Karena pesan yang salah dimengerti atau tidak disampaikan dengan baik itu bisa dapat menimbulkan konflik. Dan yang kedua, sumber daya terbatas. Konflik tentang pengalokasian sumber daya dapat muncul terutama ketika sumber daya itu langka. Yang ketiga, perbedaan tujuan dan nilai. Jika orang memiliki perbedaan tujuan dan nilai, maka akan cenderung sulit untuk mencapai kesepakatan. Dan yang keempat, yaitu ketidaksetaraan kekuasaan. Karena jikalau orang yang merasa tidak memiliki kekuasaan atau terpinggirkan, maka dapat menimbulkan konflik untuk memperoleh kekuasaan. Maka dari itu, agar tidak terjadinya konflik, kita bisa memakai strategi untuk mengelola konflik. Yang pertama, yaitu komitmen untuk bekerja. Karena komitmen itu untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mendorong harmonis dalam hubungan. Yang kedua, sikap terbuka dan empati. Karena mendengarkan pandangan orang dan mempertimbangkan perspektif mereka itu juga dapat membuka jalan untuk penyelesaian. Yang ketiga, mempertahankan integritas individu. Integritas individu itu masing-masing dipertahankan dan dihormati demi menghindari terjadinya dampak jangka panjang. Lalu strateginya ada menjaga emosi, karena bertindak dalam cara yang tenang dan terkontrol itu bisa menghindari gesekan dan membuat reaksi-reaksi yang dapat memperburuk konflik. Selanjutnya yaitu berpikir positif. Saat kita berpikir positif, kita cenderung menemukan jalan keluar seperti melakukan brainstorming. Dan yang terakhir itu bisa menyepakati solusi bersama atau bisa disebut kompromi. Konflik itu bisa diminimalkan apabila masing-masing pihak itu mencari cara untuk mencapai solusi kompromi. Selanjutnya ada konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konflik antar pribadi, yaitu konflik yang terjadi karena masalah personal atau individu masing-masing. Yang kedua, konflik tim, yaitu konflik antar anggota tim yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat atau sudut pandang sehingga bisa menimbulkan konflik dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, ada konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi dari ketidakcocokan tujuan pada level-level organisasi yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi dan yang rendah. Lalu pertanyaannya, apakah konflik itu selalu negatif? Jawabannya tidak. Karena di dalam suatu konflik itu bisa menurut pro atau kontra. Menurut pro,
Konflik itu dapat memperjelas perbedaan pandangan dan membuka diskusi untuk kemajuan organisasi. Contoh, kita ada konflik di suatu organisasi. Contoh, kita ada konflik dengan atasan kita sendiri. Nah, di situ dengan adanya konflik, otomatis di dalam diri kita ada ambisi. Di dalam diri kita bisa memunculkan ambisi, sehingga apa? Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Sedangkan kontra itu, konflik itu bisa menyebabkan ketidakstabilan, kontraproduktif, dan dapat merugikan pihak-pihak terkait. Contohnya seperti merugikan rekan-rekan kita yang ada konflik, tapi rekan-rekan kita juga kena imbasnya. Kira-kira seperti itu menurut saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu pengendalian. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi, serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan akan tercapai. Asas-asas pengendalian yaitu dengan adanya kejelasan tujuan. Setiap tujuan harus jelas dan spesifik agar dapat menjadi parameter dalam pengendalian. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi. Pengendalian itu harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, yaitu ada partisipasi dan komunikasi. Pengendalian yang melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama ada namanya pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya masalah untuk mencegah kemungkinan terjadi. Yang kedua yaitu pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya masalah untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu pengendalian detektif, yang dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah atau pelanggaran setelah terjadinya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada pengendalian konstruksi, yaitu pengendalian yang dilakukan melalui pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dan pengendalian itu memiliki cara, sifat, dan waktu. Yang pertama cara pengendalian, yaitu dengan cara kontrol eksternal melalui regulasi, hukum, dan aturan yang ada dari pihak luar organisasi. Dan yang kedua yaitu kontrol internal, yaitu melalui sistem dan prosedur internal yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang kedua ada sifat pengendalian. Pengendalian juga harus bersifat proaktif, fleksibel, dan berkelanjutan. Pengendalian juga harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan cepat dan efektif. Lalu yang terakhir ada waktu pengendalian, yaitu pengendalian dapat dilakukan secara berkesinambungan, baik secara simultan atau sebelum dan setelah kegiatan berlangsung. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.